Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah hari ini, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anak Ustazah hari ini, kita akan belajar buku tematik ya. Silahkan dibuka buku tematiknya yang masih dengan tema 2A. Silahkan dibuka ya. Oh iya, sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak Ustazah, hari ini kita mulai belajar ya. Sebelumnya Ustazah akan share screen terlebih dahulu. Oke, dibuka bukunya halaman 85. Yuk, kita mulai ya. Oke. Nah, pembelajaran pertama. Dibuka bukunya halaman 85. Sudah dibuka bukunya halaman 85? Baik, hari ini kita masuk subtema 3. Apa itu subtema 3? Yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, di subtema 1 kita sudah belajar tentang hidup rukun di keluarga. Di subtema 2 kita sudah belajar hidup rukun di tempat bermain. Sekarang di subtema 3 kita belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, baik, yuk kita belajar yuk. Nah, biasanya Ino datang ke sekolah tepat waktu. Hari ini Ino terlambat datang ke sekolah. Ini pengalaman pertama Ino. Nah, bacalah cerita berikut. Rukun dalam melaksanakan piket. Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapatkan tugas piket, namun Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah, Ino bertemu Pak Kadir, penjaga sekolah. Segera masuk ke kelas Ino, teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab Ino. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu, kata Dina. Baiklah, jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga. Nah, ini adalah kisah Ino yang sedang terlambat ke sekolah. Nah, jadi di sekolah itu nanti ketika kalian masuk sekolah ada yang namanya jadwal piket. Jadwal piket itu kalau di sekolah menyapu, ngepel, dilakukan secara bersama-sama dengan kawan-kawan di setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, biasanya dalam satu hari itu ada 2 atau 3 atau 4 petugas piket. Nah, kalian itu harus bersama-sama membersihkan kelas. Setiap anak itu pasti mendapatkan tugas piket. Seperti itu. Nah, tugas piket itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk mendisiplinkan kita agar kita belajar dengan bersih, nyaman, dan juga enak. Biasanya kalau anak kelas 1, 2, 3 itu belum disuruh nyapu dan ngepel. Mungkin nanti disuruhnya buang sampah, terus membersihkan kolong laci, dan lain-lain, agar tidak ada nyamuk-nyamuk yang bersarang. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita next. Nah, mereka kerjakan tugas piket dengan rukun. Mereka berbagi tugas piket. Pekerjaan menjadi cepat, kelas pun menjadi bersih. Nah, kalau misalkan piket dilakukan secara bersama-sama, itu nanti kelasnya akan cepat bersih dan juga nanti akan bisa
cepat selesai pekerjaannya dan biasanya kita juga bisa mulai untuk belajar bersama seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan cerita di atas. Dalam cerita di atas terdapat kalimat berikut. Segera masuk ke kelas, Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu. Nah, kalimat di atas adalah kalimat perintah. Nah, segera masuk ke kelas, Ino, itu namanya perintah. Kita harus segera masuk ke kelas. Ino, tolong bantu aku. Nah, ini namanya kalimat perintah juga. Biasanya diawali dengan kata tolong dan juga segera. Kalimat di atas adalah contoh kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru itu nanti tandanya kayak gini ya, seperti huruf I kebalik. Contoh kalimat perintah yang lain adalah sebagai berikut. Belajarlah dengan rajin. Tutuplah pintu itu. Bacalah buku itu. Seperti itu. Nah, misalkan contoh nomor 1. Novel titik-titik buku ini di atas meja. Nah, ini berikut adalah kalimat yang boleh kalian lengkapi. Misalkan contohnya. Novel titik-titik buku ini di atas meja. Nah, bisa kalian di sini ditulis seperti Novel, ambilkan buku ini di atas meja, itu bisa. Boleh ya? Lalu nomor 2. Nah, nomor 2 titik-titik kembalikan pensilku. Nah, biasanya boleh diisi kata, bolehkah kamu banget. Lagi deh. Bolehkah kamu ini nggak juga. Bolehkah kamu bolehkah kamu kembalikan pensilku? Itu juga boleh. Nah, nomor 3, titik-titik dalam selembar kertas. Wait. Nomor 2 boleh diisi ini ya, boleh diisi tolong juga boleh, atau kembalikan juga boleh. Tolong, misalkan tolong, koma, kembalikan pensilku. Nah, itu juga boleh ya. Terus nomor 3, boleh diisi tulislah. Nah, boleh ya. Tolong bla 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 buku itu. Nah, tolong bla 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 buku itu boleh diisi tolong simpan, bisa juga tolong simpan buku itu sesuai dengan kalimat perintah yang ada di sampingnya, simpan.
Nah, tolong simpan buku itu boleh. Nah, bla 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 barang bekas yang sudah tak terpakai. Boleh diisi seperti buanglah. Nah, buanglah barang bekas yang sudah tak terpakai. Nah, itu boleh. Nah, silahkan ditulis ya di bukunya. Nggak usah difotoin, nggak apa-apa. Oke? Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian berikut. Nah, Ino, Yoga, dan Ari selalu rukun dalam bermain bersama. Saat istirahat, mereka bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino membandingkan kelereng dengan temannya. Setelah dihitung, kelereng Ino ada 125 butir. Di rumah, Ino memiliki 252 butir kelereng. Berapa kelereng yang dimiliki Ino? Ada dua cara untuk menghitung banyak kelereng. Misalkan disusun nih. RPS ratusan, puluhan, satuan. Ratusannya 125. Dan ratusan yang kedua 252. Nah, ini ditambah. Nah, hari ini kita belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan yang ada di ratusan. Gimana sih kalau misalkan mau menghitung jumlah yang ada di ratusan ini? Nah, kita hitungnya itu dari yang satuan terlebih dahulu. Misalkan 5 ditambah 2. Coba kita hitung ya. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 lidi. Terus ditambah 2. 1, 2. Nah, kira-kira sisa berapa ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ditulis di bawahnya 7. Oke. 2 ditambah 5, sama ya? 2 ditambah 5, 5 ditambah 2, hasilnya tetap 7. Oke. Nah, sekarang yang depannya, yang ratusannya nih. Ratusannya 1 ditambah 2. 1 tambah 2 berapa, anak-anak? 3. Betul. Nah, jadi hasilnya adalah 377. 3-nya ratusan, 7-nya puluhan, dan 7 lagi satuan. Nah, paham sampai sini? Atau kalau kalian boleh, silahkan Nah, ini langkah kedua. Ini yang tadi ya. Atau langkah kedua, ini kan ada ratusan dan puluhan. Tetapi yang mau ditambahnya cuma angka puluhan dan satuan. Kayak gimana, Ustazah? Sama seperti yang tadi. Kita hitung dulu, tapi yang dari belakang dulu. Dari satuan terlebih dahulu. Oke? Yaudah, kita masuk ke contoh soal deh, misalkan nih. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soalnya, sebentar, saya zoom in dulu. Baik, cakep. Nah, kalau yang ini, dia yang pertama, dia punya nilai ratusan, punya nilai puluhan, punya nilai satuan. Tetapi yang ditambahnya nggak punya nilai ratusan. Gimana, Ustazah? Ya udah, nggak apa-apa, kita kosongin aja. Ya. Oke, sekarang kita coba berhitung. 4 ditambah 3. Kalau mau hitung pakai lidi, boleh. Atau kalian mau hitung pakai tangan juga boleh. Misalkan, di tangan 4. Jari kita mengepal dulu, tangannya ada 4. Terus jarinya ambil 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu ditambah 3 deh. 4 ditambah 3 berapa? Habis 4 berapa? 5, 6, 7. Nah, berarti di belakang ini ada 7. Nah, 2 ditambah 7. Boleh 7 tambah 2, boleh 7-nya di hati, 2-nya di tangan, boleh.
atau tangan kalian angka 7, terus ditambah lagi 2, boleh terserah. Misalkan 7-nya di hati, terus 2-nya di tangan. Nah, habis 7 berapa? 8, 9. Nah, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, 3-nya gimana, Ustazah? Kan dia nggak ada angka ratusannya. Ya udah, 3-nya turun ke bawah. Kayak gini. Nah, jadinya 397. Oke? Nah, terus lagi. Silakan dikerjakan soal yang berikut ini ya, yang ini nih. Nah, Ustazah kan sudah kasih contoh yang pertama. Silakan kalian kerjakan yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Silakan. Ada angka ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, mereka sama-sama punya nih, ratusan punya angka yang ditambah, puluhan juga punya angka yang ditambah, satuan juga punya angka yang ditambah. 6 ditambah 3. Habis 6 berapa? 6, 7, 8, 9. Nah, di sini tulis angka 9. Nah, 6 ditambah 3 lagi berapa? Tadi sama 9. Nah, 3 ditambah 1. Kamu punya kue 3. Terus mama ngasih 1. Kira-kira kue kamu jadi berapa? 3, 4. Betul. Nah, jadinya totalnya 499. Hebat, anak-anak Ustazah. Pintar semuanya. Baik. Sudah paham ya untuk pelajaran hari ini? Maaf ya, hari ini Ustazah tidak bisa Zoom karena koneksi dan kameranya lagi bermasalah. Jadi kita pakai rekaman dulu ya. Besok insya Allah kita sudah bisa mulai Zoom bersama-sama. Oke? Nah, kalau sudah dikerjakan yang penjumlahannya, kalian boleh mewarnai gambar yang ada di sebelah. Ino selalu rukun dengan teman-teman. Ketika bermain tidak pernah bertengkar. Tidak pernah bertengkar berebut mainan dengan teman. Rukun dengan teman sangat menyenangkan. Seperti gambar berikut ini. Menceritakan rukun dengan teman di sekolah. Warnai gambar berikut dengan warna sesukamu. Nah, jadi kalian di sebelahnya boleh mewarnai. Kalau sudah mengerjakan penjumlahan, boleh kalian warnai ya. Oke, untuk itu nanti silahkan difoto. Nanti insya Allah Ustazah bales, terus Ustazah kirimkan nilainya. Nanti kalau ada yang salah, Ustazah kirim lagi pakai video ya. Terima kasih anak-anak Ustazah. Mohon maaf ya, hari ini kita tidak Zoom dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.